Oke. Sebelum kita belajar, Ustazah ingin kalian menyiapkan buku tematik 6. Tematik 6. Yang energi dan perubahannya tema 6. Sudah disiapkan? Ya, sudah. Oke. Sudah. Nah, Sudah. coba yang sudah coba diangkat ini. Saya pengen tahu. Nah, hebat semuanya. Hebat. Ada yang belum mendapatkan buku atau yang belum siap bukunya? Aku sudah ada. Ada? Aku sudah. Dah. Ambil bukunya ya. Ini buku tematik. Nah, Ini tema 6. tema 6 sama alat tulis ya. Jadi biar ada tugas cari alat tulisnya. Oke. Kalau sudah kalian letakkan ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar tema 6. Kita memasuki tema pertama, tema 6. Subtema 1, tema 6 tentang energi dan perubahannya. Nah, jadi energi itu ada perubahannya. Subtemanya yaitu sumber energi. Jadi di dalam energi itu ada apa aja sih? Nah, oke. Sudah kalian sebelum masuk ke energi, saya mau tanya, sumber energi yang terbesar di muka bumi ini apa? Matahari. Hah? Matahari. Matahari ini adalah sumber energi terbesar di bulan. Nggak ada bulan. Matahari, karena dengan matahari semua muka bumi ini tersinari ya. Dari mulai tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini bisa berfotosintesis, bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau kita dan setelah menghasilkan makanan sendiri, sayur-sayurannya kita makan. Jadi kok kira-kira seandainya mataharinya aku mau izin nggak panas, kira-kira kita bisa hidup tanpa nggak bisa hidup tanpa matahari nggak? Enggak. Jadi kita berhubungan dengan matahari. Jadi sumber energi matahari terbesar itu membantu kita untuk memudahkan pekerjaan kayak contohnya menjemur pakaian. Ya kan harus ada sinar matahari. Loh, mesin cuciku langsung kering. Itu yang langsung kering. Ada yang nggak kering kan harus dijemur dulu. Terus menjemur ikan, ya kan? Fotosintesis tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Kalau nggak ada fotosintesis ya, kalau nggak ada makanan sendiri, maka tumbuhannya kita tidak bisa menghirup oksigen dari tanaman. Tanaman itu kan mengeluarkan oksigen ya, dihirup kita, terus kita mengeluarkan karbon dioksida. Oke, langsung ke halaman 3. Ya, halaman 3. Coba. Ayo duduk yang tegak, jangan pilek. Semuanya duduk di tempatnya masing-masing. Ya, belajarnya ya. Nah, halaman 3, tema 6. Ya. Halaman 3. Sudah? Hari sudah. Aku duluan. Ini ya. Oke. Nanti yang belum paham halamannya, kalian bisa lihat chat itu di tematik di halaman 3 sampai 4. Nah, Ustazah sebelum tadi kan Ustazah sudah bilang matahari itu apa ya. Nah, sekarang kita masuk ke bacaan, teks bacaan. Ini cerita ya. Sumber negeri Ustazah bermacam-macam sumber. Nanti Ustazah baca, kalian menyimak. Lalu Ustazah akan menunjuk beberapa anak untuk melanjutkan Ustazah membaca. Oke? Ya.
Siap? Tidak. Dan semuanya sudah punya buku semuanya ya? Ada yang nggak punya buku angkat tangan? Aku punya. Bukunya ada di Surabaya tapi lagi di Bandung akunya. Oke, perhatikan Tema berapa? Nah, Maher perhatikan dulu ya. Sama. Oke. Matahari sumber energi terbesar. Aku dulu. Oke. Silent, please. Tidak ada suara. Oke, dengarkan Ustazah membaca. Nanti Ustazah kalian membaca ya. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Terdengar suara Ustazah? Oke, Ustazah lanjutkan. Kenapa? Ustazah kita dulu ya, biar kalian Ya. Ustazah Naili silakan dinyalakan dulu. Iya, pasti. Oke, Ustazah ulangi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi kita makan, jadi kita tuh habis makan kita semangat lagi. Nah, jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi kita dari makan makanan dari tumbuhan ya, dari tumbuhan, dari hewan berupa daging. Kalau tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan ya. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari yang Ustazah sebutkan tadi. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Ustazah tadi sudah bilang bahwa peran matahari di muka bumi ini sangat penting ya. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Di sini ada tanaman. Yang lingkaran itu kalian lihat itu adalah matahari. Ya, matahari menyinari sebuah tanaman. Ya, tanaman. Lalu daunnya itu menghasilkan oksigen. Ya, menghasilkan oksigen. Ketika oksigennya kita hirup, kalian mengeluarkan karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan. Ya kan? Lalu tumbuhan ini membutuhkan air. Ya. Jadi akarnya ini menyerap air. Ya, di situ. Nanti Maher Ustazah kirimkan gambar ya kalau sudah selesai pembelajarannya. Lanjut ke halaman 4. Ya, halaman 4. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Nah, yang Ustazah bilang tadi ya. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik, yaitu melalui pembangkit listrik tenaga surya atau singkatannya PLTS. Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia yaitu terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Jadi kalau kalian pernah ke Bali ya, naik mobil atau naik bis atau naik pesawat nggak yang kelihatan ya. Nah itu kalian sebelum kalian menyeberangi laut ya, pakai kapal itu kalian akan melihat kayak listrik besar. Nah, itu di Karangasem biasanya dinamakan Python, ya. Nah,
Di bawah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, kalian tahu paragraf 1 itu? Paragraf 1 itu dari kalian lihat halaman 3. Saya kasih tahu paragraf. Paragraf dalam bacaan sudah tahu ya? Sudah tahu? Kalau sudah tahu angkat tangan kanan. Kalau belum tahu angkat tangan kiri. Coba. Tahu paragraf? Tangan kanan? Tahu? Enggak. Oke. Paragraf itu terdiri dari kalimat-kalimat yang dirangkai. Contohnya halaman 3 ya. Bacaannya ada 1, 2, 3, 4. Oke, Us nyalakan Us. Ya. Kayak jadi kan. Oke. Ya. Kalian lihat semua benda sampai sumber energi. Sudah? Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan macam-macam energi. Sumber energi, air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tumbuhan, jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Itu paragraf 1, ya. Itu paragraf 1. Yang kedua, sumber energi sampai di bumi. Itu paragraf 2. Lanjut ke halaman 4. Tanpa matahari sampai makhluk hidup lainnya. Itu paragraf 3. Lalu selain membantu proses fotosintesis sampai Bali, itu paragraf 4. Pertanyaannya, itu ada 5 di halaman 4 sampai 5, ya. Nomor 1, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Paragraf pertama tadi, informasinya apa aja? Kalian kerjakan sekarang, ya, Ustazah. Yang nomor 5 nanti dikumpulkan. Mengapa matahari? Tidak dikumpulkan. Jadi dikerjakan di sini, Ustazah beri waktu, nanti kita bahas bersama-sama. Ya. Oke, boleh langsung dikerjakan. Oke, Us. Oke. Jika ada yang belum paham, boleh bertanya. Tahu kamu ini. Tadi ada yang ini ya, apa namanya? Bukunya ada yang ketinggalan, Ustazah. Coba. Belajar ya. Yuk, coba dikerjakan. Paragraf nomor 2, soalnya yang sudah bacakan ya. Nomor 2, paragraf keberapa kan terdapat informasi tentang sumber energi? 1, 2, dan 4. Dilihat dulu. Dan bersuara. Disimpan dulu jawabannya. Apa manfaat energi panas matahari? Contohnya tuliskan 3. Tuliskan 3 contoh. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? Yang nomor 5, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi kita?
Jika ada kata-kata yang sulit, boleh bertanya. Ya. Besok di WA enggak ya? Ustazah, Ya, nomor 3 itu apa maksudnya Ustazah? manfaatnya. Manfaat dari energi matahari. Tadi ada manfaatnya. Cahaya matahari itu gunanya apa? Manfaat itu kegunaannya. Ustazah, tadi tuh kok suaranya berisik, kok suaranya kayak suara gitu. Ya, sinyalnya itu mungkin. Dibaca ya. Manfaat itu kegunaan ya, Nak ya. Gak boleh moco lho, Bu. Kok langsung Aku terus kocok. ya begini loh. Bisa ngirim gambar tau. Ustazah, nomor 1, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Ya, paragraf pertama tadi kan saya sudah bilang paragraf pertama itu dari kata-kata semua benda di halaman 3 ya, semua benda sampai sumber energi. Nah, sumber energi tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Tadi yang belum bukunya masih belum ada, Ustazah coba fotokan ya. Ustazah kirim di chat. Bentar ya. Saya download dulu. Oke. Yang belum soalnya Ustazah share di screen ya. Sama chat ya. Karena butuh bacaan jadi harus ya dua-duanya. Tadi yang nggak ada bukunya Maher ya? Maher siapa? Ya Maher ya. Maher dengan suara Ustazah. Mar. Ustazah kirimkan. Udah ada. Udah dapat bukunya? Bukunya udah dapat? Di print. Oh, di print ya. Terima kasih. Yang belum paham boleh ditanyakan. Mana gambarnya? Oh, ada. Satu-satu ya. Maher sambil menunggu di print boleh dilihat chatnya. Itu ada foto halamannya ya.
Kenapa kok ada WhatsApp image? Ya, ini Diapain? bagi teman-teman yang tidak ada bukunya, lagi keluar kota atau di jalan, jadi kalian bisa melihat ini ya. Yang sudah ada bukunya, fokus ke bukunya saja ya. Matematika. Saja dikerjakan halaman berapa? Halaman PPKN 4 dan 5. Ada. Ustazah, halaman 4 sama 5 dikirim tahu Ustazah. Oh iya, untuk halaman 4 dan 5 tidak dikirim. Kita belajar bersama-sama ya. Kita kerjakan bersama-sama dulu. Nanti ini kita bahas bersama-sama ya. Berarti latihan dong. Iya. Nanti latihan, bisa berlatih sambil belajar ya. Maher sudah bisa sambil menunggu di print, bisa buka chatnya? Sudah bisa? Pada nomor 2 itu paragraf keberapakah terdapat di informasi tentang sumber energi? Ya, paragraf keberapa? Jadi kan ada 4 paragraf. Ada 4 paragraf. Nah, ini nih, sebentar. Ada 4 paragraf, ya. Di paragraf mana? Oke, saya sharekan. Ini. Nah, ini coba lihat screen-nya ya. Screen-nya ya. Paragraf itu ini, kotak ini. Nah, biasanya ini agak ke dalam. Nah, segini. Nah, ini paragraf pertama ya. Lalu ini sumber energi lainnya sampai di bumi ini paragraf kedua. Yang nomor 2 itu ditanyakan paragraf berapa kan terdapat informasi tentang sumber energi. Nah, sumber energi itu di paragraf mana? Yang 1 apa yang 2? Yuk. Tadi di sumber energi karena Tuhan menciptakan dua-dua. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Ya, kita bahas bersama-sama. Nomor 1, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Nah, informasinya apa? Paragraf pertama. Ya, ini. Kalian bisa lihat buku kalian. Paragraf pertama itu ini. Nah, informasinya apa? Ada yang bisa? Semua benda yang menghasilkan energi. Air dan udara adalah sumber energi. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Semua benda yang menghasilkan energi disebut energi. Terus ada lagi informasi pentingnya. Air dan udara adalah sumber energi. Ya, terus tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Itu informasinya. Sudah ditulis tadi? Nomor 2 apa, Ustazah? Ya, ini kita bahas. Oke. Lanjut ke nomor 2. Paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Nah, paragraf keberapa ya? Tadi kan saya sudah bilang, ini paragraf pertama, ini paragraf kedua.
Lalu ini paragraf ke-3, ini paragraf ke-4. Ya. Terus nomor 2 itu disuruh ditanyakan paragraf keberapa yang ada sumber energinya yang mana? Ini sama ini. Hah? Nomor berapa? Paragraf pertama. Kasih tentang sumber energi. Nomor 2. Nomor 2 dan nomor paragraf pertama dan paragraf kedua. Ya, ada sumber energi. Ini matahari, energi cahaya, energi panas. Ini juga membahas tentang sumber energi. Jadi jawabannya di paragraf 1 dan 2. Kenapa? Halaman 3 dan 4. Halaman 4 dan 5. Nomor 3. Apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan 3 contohnya. Manfaat itu kegunaannya cahaya matahari. Panas matahari untuk apa? Fotosintesis. Fotosintesis untuk fotosintesis tanaman ya. Sumber kehidupan di bumi. Sumber makanan untuk hewan dan tumbuhan. Untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Jadi tadi fungsinya itu untuk proses fotosintesis ya, kemudian sumber makanan untuk tumbuhan pada manusia, pembangkit listrik tenaga apa yang dihasilkan dari fotosintesis? Nah, dihasilkan apa? Ada yang tahu? PLTS. Fotosintesis itu kan. Ada yang tahu apa yang dihasilkan dari fotosintesis? Oksigen. Oksigen. Nih, kalian lihat paragraf 3. Makanan dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Nah, kalian lihat di skrinnya Ustazah ini, ya kan? Itu untuk kelangsungan hidup manusia. Nomor 5. Mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di muka bumi? Nah, kalian cari kenapa matahari menjadi sumber energi di muka bumi? Ustazah, nomor 3 itu apa? Sumber energi Kehidupan di bumi. Nanti Ustazah ulang lagi. Sekarang nomor 5. Nanti menciptakan bermacam-macam sumber energi. Nomor 5 ya. Kenapa matahari disebut Ada penghapus. besar ya? Apa? Lihat paragraf 2. Sumber energi matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Kenapa? Karena cahaya dan panas merupakan sumber kehidupan di bumi. Jadi matahari ini tidak bisa digantikan ya. Kalau nggak ada matahari, kita bingung untuk memperoleh makanan karena tanaman itu membutuhkan fotosintesis sendiri. Jadi Allah itu sangat sayang kepada kita sehingga kita dilimpahkan rahmat untuk bisa menikmati sumber daya di muka bumi ini. Jadi kita harus bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, tidak lupa untuk sholat ya.
Tidak lupa untuk sholat, untuk bentuk rasa syukur kita, ya. Oke, tadi nomor 3 manfaatnya apa? Untuk sumber makanan bagi tumbuhan dan hewan. Sumber kehidupan di muka bumi. Proses fotosintesis. Dan pembangkit listrik tenaga surya. Oke. Nanti yang belum boleh japri Ustazah, nanti Ustazah sharekan jawabannya ya. Udah, sekarang kita lanjut ke bentar. Kehidupan di bumi. Sumber kehidupan Oke, sudah selesai. Sekarang coba perhatikan screen-nya Ustazah. Nah, screen-nya Ustazah sudah. Nah, di sini ada matahari ya, tadi yang Ustazah sudah bilang. Matahari itu sumber energi pembangkit listrik, lalu membantu pembentukan tulang. Jadi matahari itu membantu pembentukan tulang vitamin D. Jadi kalau kalian pernah lihat atau kalian punya adik kecil, itu pagi-pagi diajak berjemur. Itu buat apa? Supaya tulangnya itu kuat ya. Lalu proses fotosintesis membantu pembuatan garam, ya, garam dan pakaian. Jemur pakaian. Mengeringkan pakaian, mengeringkan benda-benda yang basah. Jadi ada ikan asin itu kan harus dijemur dulu. Terus, ya, kita punya video. Nah, kalian boleh lihat videonya. Boleh bukunya diletakkan dulu. Kita pindah ke videonya. Bentar, Ustazah copy dulu. Suaranya. Iya, bentar. Bentar. Udah ada suaranya. Oh. Oke, sudah nyalakan ya. Sekarang bukunya diletakkan dulu, perhatikan video dari Ustazah ya. Loading. Dua, kan 4 tuh yuk. 2 kamu, yang 2 kasih piring sama sendok. Manfaat energi matahari untuk Bawa sini. 854. Matahari kegunaan. Coba ya. Bantu menjemur pakaian. Mau nggak wes tuh? Belum. Bukan Tuhan. Udah. teman. Hari ini akan bersama belajar mengenai sumber energi. Oke, silakan dilihat video tentang sumber energinya.
Boleh diletakkan dulu tugasnya, nanti dilanjutkan lagi. Ingat semuanya, nggak kedengeran aku. Ustazah. Ini dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ustazah. Adalah semua benda yang menghasilkan sumber energi dapat dibedakan menjadi energi yang tidak dapat Ustazah. Ya, dapat diperbaharui. perhatikan Boleh makan, Us. benar lagi selesai nak. Bentar ya. Matahari merupakan Gimana caranya spotlight? Maksudnya share screen. Kedua energi tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saat dari energi matahari Ada manfaatnya membantu proses fotosintesis tumbuhan. matahari dapat Si mausku. untuk pembangkit listrik. Energi matahari membantu mengeringkan benda. Selain matahari, ada pula air. Air sumber energi yang dapat diperbarui. Energi yang bersumber dari tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan juga berlimpah. Dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain ada matahari dan air, Proses dari fotosintesis. sedang dilakukan oleh banyak negara di seluruh dunia. Karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatannya, energi ini menggunakan kincir angin yang dihubungkan dengan generator atau turbin untuk menghasilkan tenaga listrik. Sumber energi ada banyak ya. Makanan diperlukan oleh tubuh Angin, matahari, makanan, ya. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan susu. Sekarang kita akan bahas sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya minyak bumi. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang paling ditentang manusia. Hasil olahan minyak bumi bisa digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga listrik, makanan dan ya ini nih terbaru. Dan juga batu bara dipakai sebagai sumber energi. Contohnya adalah sebagai bahan bakar kereta api, menjadi Ada gas bumi juga ya. diperbarui. Gas bumi dipakai untuk bahan bakar memasak atau bahan bakar mesin. Namun Tabung gas yang ada di dapur itu gas bumi ya. demikianlah video pembelajaran. Selesai. Kenapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Tadi sudah ada. mengapa Oke. Untuk tugasnya 4 sama 5 itu tidak usah difoto dan dikirim karena kita bahas sama-sama tadi ya. Jadi saya minta kalian untuk berlatih ya. Berlatih di halaman. disebut apa Papa udah dibutuh. Bunda di mute dulu. Suaranya terdengar, mohon maaf. Halaman matematik 6 halaman 39 sampai 40 itu kalian baca matahari dan halaman 41 karena matahari sangat dan tidak kirim. matahari Kaira Teman-teman, kalian buka halaman 39 dan 40. Coba kalian buka. 39 dan 40.
Berani sekali ya. Sangat 39 dan 40 itu ada bacaan tentang Siti dan Ibu. Nah, kalian baca. Kalian baca Apa ya? supaya Aku kalian baru. terbiasa membaca ya. Tidak hanya literasi juga, di rumah juga kalian belajar Kalau membaca. Lalu halaman 41 kalian kerjakan. Banyak mobil tersebut. Tidak difoto ya, tidak difoto, tidak dikirim, tapi kalian berlatih supaya apa? Supaya terbiasa untuk mengerjakan soal Minyak yang untuk berhubungan dengan kendaraan. pertanyaan. Tugasnya apa, Ustazah? Bahan bakar Tugasnya terbuat berlatih dari apa, Bu? halaman 39 sampai 40 dan halaman 41. Membaca yang mirip Ustazah 41 dari fosil hewan. Ya, saya ulangi Fosil lagi. hewan adalah hewan yang mati yang Berlatih kalian ya. Ustazah, halaman 41 dikirim tahun yang lalu. Hah? Kalian Oleh BBM itu. Iya, Nak. Ya dibuka chat dari Ustazah Waktu yang sangat lama. Baca apakah BBM banyak foto kendaraan? Oh, tidak. Tidak dikirim untuk kalian berlatih. Nanti yang belum selesai halaman 4 sama 5 juga boleh dikerjakan lagi. Dapur untuk menyalakan kompor di dapur. Untuk tugasnya, Tapi nah ini tugasnya. untuk menghidupkan mesin-mesin. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan lama kelamaan dapat habis ya. Buat peta konsep. Nah, oleh karena Namanya itu peta kita konsep. harus mengingatkan BBM. Mengapa? dengar Ustazah kurang kenceng suaranya. Oke, Ustazah ulangi. Tematik halaman 39 sampai 40 itu kalian baca dan halaman 41 kalian kerjakan. Tugas ini tidak dikirim atau difoto ya. Kalian untuk berlatih membaca dan menjawab soal-soal ya untuk bahasa Indonesia. Kenapa? Supaya kalian terbiasa memahami cerita. Lalu Ustazah akan menunjukkan contoh peta konsep yang Ustazah jelaskan tadi. Kalian membuat peta konsep atau mind mapping tentang sumber energi. Nah, jadi kalian pakai gambar, tulisan. Nah, nanti kalian foto, boleh dikirimkan ke Ustazah kelasnya masing-masing. Kalau kelas 3C ke Ustazah Lastri, 3A juga ke Ustazah, untuk 3A dan 3C ke Ustazah Lastri, untuk 3E ke Ustazah Naili. Ustazah ulangi lagi, untuk 3A dan 3C itu ke Ustazah Lastri, untuk 3E ke Ustazah Naili. Jadi peta konsepnya ini contoh peta konsep. Ustazah harus sama kayak ini ta? Nggak harus sama, ini hanya contoh. Boleh kalian gambar sebisanya. Nah, kegunaan tentang sumber energi ya. Sumber energi, tugasnya membuat peta konsep tentang sumber energi. Nah, sumber energi apa aja, kalian kasih panah-panah buat apa aja. Gitu ya. Nanti jika kurang jelas kalian bisa bertanya lagi, oke? Oke, sampai sini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat tentang sumber energi di muka bumi ini. Kalian juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian serta bumi dan seisinya. Oke. Sekarang
Baik, setelah ini kita doa akhir pelajaran. Setelah itu kalian boleh istirahat sebentar, kemudian mengerjakan tugas TIK asinkronus ya, melalui link yang sudah dikirimkan oleh Ustadz Ustadzah wali kelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, oke, silakan bertanya berkaitan dengan tugas bahasa Indonesia atau TIK. Nanti jika kurang paham bisa japri. Tidak. Paham ya? Oke, yang dikirim hanya peta konsepnya aja untuk Oke, sekarang Mbak, anaknya belum. doa akhir belajar ya. Akhir belajar ya. Sudah selesai dan bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Semangat ya. Insya Allah Ustazah. Oke, sekarang kita doa dulu. Tugasnya yang memimpin doa coba dari kelas 3A. Ustazah pilih yang ngantuk biar nggak ngantuk lagi. Siapa ya yang ngantuk kelas 3A ya? Ya, oke. Coba Arya biar nggak selondotan. Kayaknya Arya. Kelas 3C-nya ya. Siapa yang ngantuk ya Ustazah dari tadi? Oke, gak harus terkelas ya, saya pilih yang ngantuk-ngantuk aja biar nggak ngantuk lagi. Coba Rafa P juga. Oke, silakan Azizan dan Rafa P memimpin doa akhir pelajarannya. Itu akhir Taus. Betul. Karena TIK-nya asinkronus ya. Doa dulu ya. Coba jika berdoa dipimpin.